Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan memulai presentasi yang berjudul Akuntansi untuk Kehilangan dalam Proses Produksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama adalah Rizky Septianingrum dengan nomor presensi 04, yaitu saya sendiri. Yang kedua adalah Adelia Apriliana dengan nomor presensi 24. Yang ketiga adalah Septiana Wahyu dengan nomor presensi 34. Yang keempat adalah Mufarid Al-Fajar dengan nomor presensi 36. Yaitu yang pertama adalah kehilangan dalam proses produksi menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan. Yaitu yang pertama adalah adanya akuntansi sisa bahan. Pengertian sisa bahan. Sisa bahan adalah bahan yang tersisa selama proses produksi, antara lain sisa-sisa bahan yang tertinggal setelah bahan tersebut diproses, bahan rusak yang tidak dapat digunakan, dan bahan rusak yang akibat kegagalan mesin atau kecerobohan karyawan. Berikut contoh dari PT Sukses Garmindo, yaitu sebagai perusahaan garmen yang khusus memproduksi pakaian pria dan dengan jaringan pemasaran di seluruh Indonesia pada tahun 2010. Perusahaan ini secara periodik telah menjadi sisa bahan berupa kain perca senilai 15 juta ke industri kecil di sekitarnya seperti boneka, topi, kerajinan, dan sekitarnya. Untuk yang pertama adalah sisa bahan sebagai penambah pendapatan lain. Penjualan sisa bahan diakumulasikan dan ditutup ke akun ikhtisar laba rugi dan ditampilkan ke laporan laba rugi sebagai pendapatan lain pada kelompok pendapatan non operasional, dan dampaknya adalah meningkatkan nilai laba bersih pada periode berjalan. Nah, ayat jurnal yang dibuat dalam penjualan sisa bahan sebagai penambah pendapatan lain-lain yaitu adalah kas yang berada di debit 15 juta dan pendapatan lain-lain berada di kredit adalah 15 juta. Yang kedua adalah sisa bahan sebagai pengurangan beban pokok penjualan. Apabila timbulnya sisa bahan yang dimaksud masih bersifat normal, penjualan sisa bahan ini juga dapat diberlakukan sebagai pengurangan beban pokok penjualan, yang dampaknya adalah menurunkan nilai beban sebagai pengurangan pendapatan dari penjualan, sehingga nilai laba bersih akan semakin meningkat pada periode berjalan. Berikut ayat jurnal dari sisa bahan sebagai pengurangan beban pokok penjualan, yaitu adalah kas yang berada di sebelah debit 15 juta dan beban pokok penjualan berada di kredit 15 juta. Yang ketiga adalah sisa bahan sebagai pengurangan biaya overhead pabrik. Nah, hasil penjualan sisa bahan yang timbul masih normal dapat diberlakukan sebagai pengurangan biaya overhead pabrik aktual. Hal ini berarti pada saat pembuatan anggaran biaya overhead pabrik yang di awal periode harus menyertakan hasil penjualan sisa bahan sebagai pengurang. Apabila hal ini tidak diberlakukan, tarif BOP yang ditetapkan sebelumnya menjadi terlalu tinggi, sehingga pada giliran dapat memberikan dampak terhadap nilai BOP yang dibebankan setiap pemesan. Berikut adalah ayat jurnal dari sisa bahan sebagai pengurangan biaya overhead pabrik, yaitu adalah kas yang berada di sebelah debit 15 juta dan beban overhead pabrik aktual berada di kredit sebesar 15 juta. Yang keempat adalah sisa bahan sebagai pengurangan produk dalam proses. Nah, apabila timbulnya sisa bahan tersebut karena sulitnya pengerjaan atas pesanan tertentu, maka penjualan sisa bahan diberlakukan sebagai pengurangan biaya bahan atau produk dalam proses. Nah, berikut ayat jurnalnya adalah kas yang berada di debit 15 juta dan produk dalam proses berada di kredit adalah 15 juta. Pada slide selanjutnya adalah PT Sukses Garmindo memiliki sisa bahan sebesar 15 juta yang 1000 per unitnya. Nilai ini dirasa signifikan sehingga perlu dilakukan pengolahan terhadap sisa bahan tersebut. Nilai sisa bahan ini diberlakukan sebagai pengurangan produk dalam proses sebanyak 1000 unit dari bahan yang tersisa, yang tersebut terjual pada 1100 per unitnya. Nah,
Pada yang pertama adalah ayat jurnal kas, yaitu piutang usaha berada di debit 15 juta. Yang kedua, produk dalam proses berada di kredit 15 juta. Sisa bahan laku terjual sehingga 11 juta, yang mana nilai persediaan sisa bahan sendiri sebesar 10 juta sehingga terdapat selisih 1 juta. Nah, berikut ayat jurnalnya adalah kas yang berada di debit 11 juta. Persediaan sisa bahan 10 juta yang berada di kredit, dan produk dalam proses yang berada di kredit adalah 1 juta. Yang kedua merupakan akuntansi untuk produk cacat, di mana produk cacat ini merupakan produk gagal yang secara teknis atau secara ekonomisnya itu tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan oleh perusahaan atau suatu produksi. Dan produk rusak ini sudah menelan semua unsur biaya produksi yang meliputi dari bahan baku, tenaga kerja, dan juga overhead pabrik. Produk rusak ini dapat diakibatkan oleh dua sebab, yakni produk rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan, di mana biaya produk rusak ini karena rumitnya pengerjaan pesanan yang dibebankan ke dalam pesanan tersebut. Jadi pesanan tersebut itu sudah rumit dari pengerjaannya. Yang kedua adalah produk rusak yang bersifat normal, di mana produk rusak ini tidak bisa dihindari dari setiap proses produksi di mana dilakukannya perusahaan. Oleh karena itu, sebelum mulai proses pengerjaan atas pesanan, itu terlebih dahulu harus diperhitungkan kemungkinan adanya produk rusak dengan menambah jumlah unit atau istilahnya untuk jaga-jaga gitu. Nah, di mana jumlah produk yang akan dihasilkan dari biaya timbul ini dapat dibebankan sebagai biaya overhead pabrik aktual. Hal ini penting sebelum tarif dari BOP tersebut ditetapkan gitu. Di slide selanjutnya, nah yang kedua ya setelah di dua awal tadi, yang ketiga adalah produk rusak karena kurangnya pengawasan, di mana apabila produk rusak itu muncul karena kurangnya pengawasan terhadap para tenaga kerja, maka biaya yang terjadi tidak boleh dibebankan ke dalam pesanan, tetapi dikapitalisasikan dan diperlakukan sebagai kerugian atas produk. Nah, produk rusak ini dapat terjual. Pada umumnya penjualan produk tersebut itu harganya jauh lebih rendah dibandingkan harga dari produk semestinya itu. Karena kualitas dari standarnya itu berbeda, sehingga mendapat selisih rugi antara penjualan kedua produk. Perlakuan terhadap kerugian itu atas produk rusak tergantung dari penyebab timbulnya produk tersebut gitu. Produk rusak karena sulitnya pengerjaan itu laku terjual, maka hasil penjualan produk rusak ini diperlakukan sebagai pengurangan persediaan bahan produk jadi, karena nilai produk dari rusak ini dibebankan dikapitalisasikan ke dalam persediaan produk jadi, yang dimana ini memiliki standar kualitas produk yang lebih baik gitu. Apabila produk rusak yang sifatnya normal itu akan laku terjual, maka hasil penjualan produk rusak ini diberlakukan sebagai pengurangan biaya overhead pabrik atau BOP yang aktual ya, karena nilai produk rusak tersebut dibebankan dalam biaya akun biaya overhead pabrik aktual. Dan yang ketiga, apabila produk rusak karena kurangnya pengawasan terhadap BTKL atau tenaga kerja itu laku terjual, maka penjualan produk rusak ini akan diperlakukan sebagai pengurangan kerugian atas produk rusak, karena nilai produk rusak itu dibebankan dalam akun kerugian atas produk rusak. Dan next, yang ketiga ada akuntansi biaya cacat. Yang tadi rusak, sekarang cacat. Nah, apa sih itu produk cacat gitu? Produk cacat itu merupakan produk yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan, jadi berbeda mutunya, kualitasnya gitu. Tetapi secara ekonomisnya masih bisa diperbaiki. Artinya biaya yang dikeluarkan untuk memperbaiki itu lebih rendah dibandingkan dengan harga jualnya. Permasalahan pada produk cacat itu adalah menyangkut biaya tambahan. Untuk apa? Untuk memperbaiki produk cacat tersebut. Nah, perlakuan pada produk cacat itu juga tergantung dari penyebab cacatnya dari produk tersebut gitu. Dalam contohnya, ada PT ABC menerima pesanan sebanyak 750 unit dengan harga per unitnya itu Rp200.000, yang disebutkan dalam bahan bakunya adalah Rp90.000, biaya PTKL-nya Rp60.000, dan BOP-nya Rp50.000. Nah, perusahaan memproduksi 750 unit, tetapi dalam proses produksinya ada cacat sebanyak 50 unit. Nah, untuk memperbaiki cacat tersebut, dikeluarkanlah biaya per unitnya, di mana biaya bahan bakunya Rp45.000, BTKL-nya ditambah menjadi Rp30.000, dan BOP-nya juga bertambah Rp25.000. Nah,
Bagaimana perlakuannya perlu dilihat nih penyebab dari cacatnya produk tersebut gitu. Next. Nah, yang pertama, cacat karena sulitnya pengerjaan. Nah, produk cacat ini diakibatkan oleh pengerjaan yang sulit sehingga menimbulkan biaya tambahan, dan biaya tambahan tersebut itu diberlakukan sebagai penambah biaya produksinya gitu. Nah, jurnalnya itu diperlukan terdiri dari BDP dikurangi biaya bahan baku, dan juga BDP dikurangi PTKL, dan juga BDP dikurangi BOP, di mana hal tersebut akan berimbas pada persediaan produk, gaji dan upah, dan juga berbagai transaksi di kreditnya gitu. Yang kedua adalah karena kegiatan normal. Bila produk cacat ini timbul akibat kegiatan normal, maka biayanya akan dibebankan kepada BOP. Kalau tadi dibebankan terhadap biaya tambahan dan juga biaya tambahan pada pengerjaannya, biaya produksinya, yang kedua karena normal ini dimasukkan kepada beban BOP-nya gitu, dimana terdiri dari persediaan bahan, gaji dan upah, dan juga berbagai rek di kredit gitu. Yang ketiga, cacat produk yang timbul karena kesalahan proses. Nah, biaya yang diperlakukan dalam cacat produk ini, kerugiannya akan dimasukkan ke dalam rekening rugi produk cacat yang disendirikan gitu. Nah, pada jurnalnya terdiri dari rugi produk cacat, persediaan bahan baku, gaji dan upah, dan juga berbagai rek di kredit seperti sebelumnya. Dan next, kehilangan dalam proses produksi menggunakan sistem perhitungan biaya berdasar proses. Yang pertama, akuntansi untuk biaya bahan sisa, untuk sisa bahan gitu ya. Penjualan sisa bahan pada sistem perhitungan biaya itu berdasar pada proses yang diberlakukan sebagai penambah penjualan sisa bahan. Nah, penambah pendapatan lain-lain itu dibebankan pokok penjualan, pengurangan beban pokok penjualan, pengurangan BOP atau biaya produk dalam proses akuntansi tersebut. Penjualan sisa bahan dicatat dalam jurnal dengan mendebit akun kas atau piutang usaha dan mengkredit pengakuan penjualan atas sisa bahan tersebut gitu. Yang kedua ada akuntansi barang atau produk hilang. Produk hilang itu produk yang secara fisik tidak ada wujudnya dalam proses produksi gitu ya, dimana produk ini sendiri telah menyerap sejumlah biaya tetapi hilang di pertengahan gitu, yang dimana dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, produk hilang pada awal proses. Nah, produk yang hilang pada awal proses ini adalah produk yang hilang sebelum serangkaian aktivitas dalam proses produksi itu dimulai, jadi pada awal itu, sehingga produk yang hilang ini dianggap belum menyerap sejumlah biaya produksi yang akan dikeluarkan departemen yang bersangkutan, karena itu produk yang hilang di awal proses tidak disertakan dalam perhitungan ekuivalen di departemen tersebut gitu. Next. Yang kedua, produk hilang di akhir proses gitu. Produk yang hilang di akhir proses adalah produk yang hilang setelah serangkaian aktivitas dalam proses produksi selesai dilakukan, sehingga produk hilang ini dianggap telah menyerap sejumlah biaya yang dikeluarkan oleh departemen yang bersangkutan. Maka dari itu, produk yang hilang di akhir proses itu disertakan dalam hitungan ekuivalen pada departemen tersebut gitu, baik produksi pertama maupun lanjutan, di mana biaya produksi yang hilang di akhir proses ini dihitung dan dikapitalisasikan ke unit produk yang dihasilkan, yang akan ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang produk. Nah, yang selanjutnya itu akan dipaparkan berikut contoh dari PT Puspa Ayu Mandiri dan informasi terkait jumlah unit yang dihasilkan dan juga biaya produksi yang dikeluarkan selama bulan September tahun 2010. Berikut ini merupakan contoh dari PT Puspa Ayu Mandiri dan informasi terkait jumlah unit yang dihasilkan dan biaya produksi yang dikeluarkan selama bulan September 2010. Dapat dilihat, pada tabel terdapat data produksi beserta unit yang dihasilkan dan biaya produksi yang meliputi biaya bahan, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya, untuk memberikan penjabaran mengenai produk yang hilang secara jelas, berikut merupakan jurnalnya. Departemen Pengolahan membebankan biaya bahan sebesar Rp346.960. Biaya tenaga kerja sebesar Rp18.894.240.
dan biaya overhead pabrik sebesar Rp22.437.130. Berikut merupakan ayat jurnal yang dibuat untuk mencatat pembebanan biaya produksi. Selanjutnya pada jurnal yang pertama terdapat produk jadi di Departemen Pengolahan pada bulan September 2010 sebesar Rp151.598.100. Selanjutnya pada ayat jurnal yang pertama terdapat produk jadi di Departemen Pengolahan pada bulan September 2010 sebesar Rp151.598.150 yang didapat dari 87.997 unit dikalikan dengan Rp1.722 dengan rincian biaya sebagai berikut, yaitu biaya bahan sebesar Rp117.082.900 dengan didapatkan dari produk yang ada sebesar 87.970 unit dikalikan dengan Rp1.306 dan produk yang hilang sebesar 160 unit dikalikan dengan Rp1.306. Biaya tenaga kerjanya sebesar Rp15.778.400 didapatkan dari produk yang ada sebesar 87.970 unit dikalikan dengan Rp176 dan produk yang hilang sebesar 1.680 unit dikalikan dengan Rp176 dan biaya overhead pabriknya sebesar Rp3.156.032 dengan rincian produk yang ada sebesar 87.970 unit dikalikan dengan Rp209 dan produk yang hilang sebesar 1.680 unit dikalikan dengan Rp209. Berikut merupakan jurnal yang dibuat Departemen Akuntansi untuk mencatat produk jadi di Departemen Pengolahan yang ditransfer ke Departemen Pengemasan pada ayat jurnal yang pertama. Selanjutnya pada ayat jurnal yang kedua yaitu produk dalam proses di Departemen Pengolahan untuk bulan September 2010 terdapat Rp39.177.810 dengan rincian biaya bahan sebesar Rp29.273.990 yang dihasilkan dari 22.415 unit dikalikan dengan Rp1.306. Lalu biaya tenaga kerjanya sebesar Rp3.156.32 yang dihasilkan dari 22.415 unit dikalikan dengan 80% dikalikan lagi dengan Rp176 dan biaya overhead pabrik sebesar Rp3.747.788 yang dihasilkan dari 22.415 unit dikalikan dengan 80% lalu dikalikan dengan Rp209. Dan berikut merupakan ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat produk dalam proses di Departemen Pengolahan. Selanjutnya pada jurnal yang ketiga, oleh karena terdapat pembulatan-pembulatan dalam perhitungan biaya per unit di Departemen Pengolahan, maka diperlukan penyesuaian. Pada tabel yang ketiga merupakan jurnal penyesuaiannya. Lalu terdapat biaya bahan baku sebesar Rp100.048.950. Lalu juga ada biaya tenaga kerja sebesar Rp13.908.000. Lalu selanjutnya di Departemen Pengemasan membebankan biaya bahan sebesar Rp117.706.930 dengan biaya tenaga kerjanya sebesar Rp15.421.600 dan biaya overhead pabriknya sebesar Rp19.675.570. Berikut merupakan ayat jurnal yang dibuat oleh Departemen Akuntansi untuk mencatat pembebanan biaya produksi. Jurnalnya terdapat pada tabel yang pertama.
Pada ayat jurnal berikutnya terdapat produk jadi di Departemen Pengemasan sebesar Rp260.516.100 dengan rincian biaya dari Departemen Pengolahan sebesar Rp128.762.550. Lalu terdapat biaya bahan baku sebesar Rp100.048.950. Lalu juga ada biaya tenaga kerja sebesar Rp13.908.150 dan juga ada biaya overhead pabrik sebesar Rp17.796.450. Selanjutnya pada ayat jurnal berikut ini terdapat produk dalam proses di Departemen Pengemasan sebesar Rp43.733.508 dengan rincian biaya dari Departemen Pengolahan sebesar Rp22.721.790 dengan biaya bahan sebesar Rp17.654.910. Lalu ada biaya tenaga kerja sebesar Rp1.472.562 dan biaya overhead pabriknya ada Rp1.884.246. Selanjutnya yaitu berikut ayat jurnal untuk mencatat penyesuaian yang diperlukan. Yang pertama ada persediaan produk jadi, yaitu debit sebesar Rp45.200. Selanjutnya itu ada PDP BOP Departemen Pengemasan, yaitu sebesar Rp5.126. Nah, selanjutnya yaitu PDP Departemen Pengolahan Departemen Pengemasan, yaitu sebesar kredit Rp6.180. Selanjutnya ada PDP BB Departemen Pengemasan yang masuk dalam kredit sebesar Rp3.070. Selanjutnya yaitu PDP BTK Departemen Pengemasan yang masuk dalam kredit sebesar Rp40.888. Selanjutnya yaitu yang ketiga ada akuntansi produk rusak. Produk rusak, spoiled goods, adalah produk yang tidak sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan secara ekonomis tidak dapat diperbarui menjadi produk yang baik. Perlakuan akuntansi dan perhitungan produk rusak, spoiled good, yaitu jika dalam proses produksi terhadap produk rusak, masalah yang timbul adalah bagaimana memperlakukan produk rusak tersebut, jika laku dijual dan jika tidak laku dijual. Sistem biaya berdasarkan proses biaya yang timbul dari produk yang rusak tersebut dibebankan ke departemen yang bersangkutan sebagai pusat biaya melalui perhitungan unit ekuivalen apabila produk rusak tersebut dapat diketahui pada tingkat proses tertentu. Maka biaya yang diserap pada produk tersebut harus dihitung secara proporsional sesuai tingkat kerusakannya. Berikut formula perhitungan atau rumus produk yang rusak dalam unit-unit ekuivalen. Unit ekuivalen sama dengan produk jadi plus produk rusak plus produk dalam proses akhir. Perlakuan akuntansi produk rusak menurut Mursyid 2010 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produk rusak bersifat normal, yaitu produk rusak yang bersifat normal dan laku dijual, maka hasil penjualan produk rusak diperlakukan sebagai penghasilan lain-lain, pengurangan biaya overhead pabrik, pengurang setiap elemen biaya produksi, pengurangan harga pokok produk selesai. Yang kedua yaitu produk rusak bersifat normal, tidak laku dijual, yaitu produk rusak yang bersifat normal tapi tidak laku dijual, maka diperlakukan sebagai penambahan biaya. Produk jadi, produk yang memiliki standar kualitas yang ditransfer ke standar berikutnya atau ke gudang produk jadi. Hal ini berarti total biaya produksi ke departemen tempat timbulnya produk rusak tersebut menjadi bertambah karena adanya kapitalis atau produk rusak, sementara unit produk yang dikategorikan memiliki standar kualitas, jumlahnya tidak berubah sehingga terdapat kenaikan biaya produksi per unit.
Yang ketiga yaitu produk rusak bersifat tidak normal, laku dijual. Produk rusak karena kesalahan dan laku dijual, maka hasil penjualan produk rusak tersebut sebagai pengurangan rugi produk rusak. Yang keempat yaitu produk rusak bersifat tidak normal, tidak laku dijual. Yaitu produk rusak bersifat tidak normal dan tidak laku dijual, maka harga produk rusak tersebut diperlakukan sebagai kerugian dengan perkiraan tersendiri, yaitu kerugian produk rusak. Selanjutnya keempat yaitu akuntansi untuk produk cacat. Menurut Bustami dan Nur Laila 2007, produk cacat adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, di mana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tetapi masih biasa diperbaiki dengan mengeluarkan biaya tertentu. Jika produk cacat disebabkan karena kesalahan saat produksi, maka biaya perbaikan dipaman ke akun biaya overhead pabrik sesungguhnya. Yang pertama yaitu produk cacat bersifat normal. Produk cacat bersifat normal dari perusahaan. Apabila produk cacat bersifat normal, semua biaya perbaikan produk cacat diperlakukan sebagai elemen biaya produksi pada departemen di mana produk cacat digabungkan dengan setiap elemen biaya yang ada. Yang kedua yaitu produk cacat yang terjadi karena kesalahan, yaitu kesalahan apabila produk cacat terjadi karena kesalahan, dilakukan biaya perbaikan produk cacat tidak boleh dikapitalisasikan ke dalam harga pokok produk, akan tetapi diperlakukan sebagai elemen rugi produk cacat. Baik, yang terakhir, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.